Alia duduk di ruang tamu rumah orang tuanya, menatap sekeliling dengan pikiran yang jauh. Suasana rumah yang tenang, dengan suara detik jam yang menghantui, terasa kontras dengan kekosongan yang mengisi hatinya. Meskipun semuanya terlihat sempurna, hidupnya tidak. Tidak ada yang berubah sejak ia lulus kuliah 2 tahun lalu. Semua fokusnya hanya tertuju pada karir, sementara orang tua selalu mengingatkan bahwa usianya sudah cukup untuk menikah. Malam ini, kedatangan tamu spesial di rumah itu seolah menjadi tanda bahwa hal itu tak bisa lagi dihindari. Perjodohan. Kata yang seakan-akan muncul dari zaman kuno, kini terulang dalam hidup Alia. Orang tuanya, dengan alasan bahwa Alia sudah cukup mapan dan dewasa, merasa saatnya untuk menjodohkan putri mereka dengan seseorang yang baik menurut standar mereka. Alia, kamu tahu kan, Raka? Anak dari keluarga Budi, sahabat papa sejak lama. Ibu Alia berkata sambil menyajikan teh di atas meja. Kami sudah merencanakan semuanya. Kamu harus bertemu dengannya. Sepertinya kalian cocok. Alia hanya menunduk. Matanya berkeliling ruangan, menghindari tatapan ibunya. Raka? Siapa dia? Alia tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Meskipun dia tahu siapa Budi, sahabat lama ayahnya yang sering datang ke rumah. Aku tidak perlu menikah sekarang, Bu. Alia mencoba berbicara lembut, meskipun dalam hatinya penuh kekesalan. Ibu Alia tersenyum lembut, tapi matanya menunjukkan ketegasan. Tidak ada yang salah dengan menikah pada usia muda. Nak, kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Kata-kata itu menghantui Alia sepanjang malam. Tidak ada yang salah dengan menikah, pikirnya, asalkan itu atas pilihannya sendiri, bukan karena kewajiban atau tuntutan orang lain. Tapi orang tuanya selalu punya cara untuk membuatnya merasa seolah-olah memilih untuk menunggu terlalu lama adalah kesalahan besar. Keesokan harinya, Raka datang ke rumah mereka. Alia dipaksa untuk bertemu dengannya, meskipun hatinya enggan. Dari jauh, Alia melihat sosok pria yang lebih tinggi dari kebanyakan pria yang ia kenal. Dengan setelan jas yang rapi dan wajah yang terlalu sempurna, Raka tampak seperti pria yang keluar dari halaman majalah. Matanya tajam, seolah bisa melihat langsung ke dalam dirinya, dan senyumnya, meskipun ramah, terasa agak terpaksa. Selamat sore, Mbak Alia. Senang bisa bertemu denganmu. Raka mengulurkan tangan dengan sikap yang sopan, namun ada ketegangan di udara. Alia hanya bisa membalas dengan senyum yang dipaksakan, merasa canggung dan terjebak dalam pertemuan yang dipaksakan ini. Terima kasih sudah datang, Raka. Jawab Alia. Suaranya terdengar lebih kaku daripada yang ia inginkan. Mereka duduk bersama di ruang tamu, terjebak dalam percakapan yang sangat formal, bagaikan dua orang asing yang tidak pernah saling mengenal. Orang tuamu baik sekali. Aku sudah mendengar banyak hal tentang kamu dari papa dan mama, kata Raka, mencoba membuka percakapan. Alia hanya mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Rasa tidak nyaman semakin menggelayuti suasana. Mereka berbicara tentang pekerjaan, hobi, dan hal-hal ringan lainnya. Tetapi Alia bisa merasakan bahwa percakapan itu hanya untuk memenuhi kewajiban sosial. Ada sesuatu yang sangat mekanis dalam setiap kata yang keluar dari mulut mereka. Raka tidak tampak benar-benar tertarik padanya. Dan Alia pun merasa tak ada ketertarikan sama sekali. Beberapa kali, Raka tersenyum ramah. Tetapi senyum itu terasa seperti senyum yang dipasang untuk kepentingan tertentu, bukan sesuatu yang datang dari hati. Alia merasa semakin terjepit dalam kebisuan yang mengalir deras di antara mereka. Tidak lama setelah pertemuan itu, orang tua Alia kembali mendesaknya. Mereka berbicara tentang perjodohan ini seolah itu adalah langkah alami dalam hidupnya. Mereka tidak bisa memahami ketidaknyamanannya. Atau lebih tepatnya, mereka tidak mau memahami. Alia, kamu harus serius memikirkan ini, kata ayahnya suatu malam, ketika mereka berdua duduk di meja makan. Raka itu bukan sembarang pria. Keluarganya sangat baik. Kami ingin melihatmu bahagia, dan kami rasa, dia adalah orang yang tepat untukmu. Alia hanya menatap ke piringnya, mencoba menelan makanannya yang tiba-tiba terasa berat. Tidak ada yang lebih menyesakan dari percakapan ini. Orang tuanya tidak tahu bahwa Alia sudah cukup dewasa untuk membuat keputusan hidupnya sendiri. Kenapa mereka tidak bisa mengerti bahwa ia tidak ingin pernikahan yang hanya berdasarkan kesepakatan keluarga? Esok harinya, tanpa diberitahu sebelumnya, Alia dipaksa bertemu dengan Raka lagi. Kali ini, pertemuan itu berlangsung di restoran mewah.
Tempat yang elegan dan penuh cahaya lampu yang memantul di setiap sudut meja. Raka terlihat lebih santai, mengenakan kemeja yang lebih kasual, namun tetap terlihat sempurna. "Jadi, bagaimana kabarmu hari ini?" tanya Raka, mencoba mengawali percakapan. Namun, Alia tetap tidak bisa merasakan ketertarikan apapun selain rasa canggung yang menguar di antara mereka. "Baik," jawab Alia singkat, tidak berusaha untuk memperpanjang pembicaraan. Sebisa mungkin, ia mencoba menahan diri untuk tidak terlalu banyak bicara, merasa bahwa apapun yang ia katakan hanya akan mengarah pada percakapan yang tidak diinginkannya. Raka mengamati Alia dengan tatapan yang lebih intens daripada sebelumnya. Ada keheningan sejenak, sebelum akhirnya Raka membuka mulut. "Aku tahu kamu tidak suka dengan ini, Alia. Aku juga tidak ingin mengganggumu." Suaranya berubah serius, tidak lagi sekadar basa-basi. Alia menatapnya, sedikit terkejut. Untuk pertama kalinya, ada kesan ketulusan dalam kata-kata Raka. Namun, meski ia bisa merasakan kejujuran dalam suara Raka, hatinya masih menolak untuk terbuka. "Aku tidak tahu kenapa orang tuaku begitu ngotot soal ini," jawabnya, suaranya kini lebih rendah, lebih tertekan. Raka mengangguk, dan dalam diam itu, mereka saling menatap. Mungkin ada lebih banyak yang bisa mereka bicarakan, tapi Alia tidak siap untuk itu. Tidak sekarang. Tidak dalam pertemuan yang tidak pernah dia inginkan. Setelah makan malam yang penuh kecanggungan itu, Alia pulang dengan perasaan yang lebih bingung daripada sebelumnya. Kenapa perasaan ini terasa semakin sulit untuk ditolak? Dan yang lebih membingungkannya, kenapa ia merasa Raka bukan sekadar pria yang terjebak dalam perjodohan ini? Namun, satu hal yang pasti, Alia merasa semakin terjebak. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan pertama Alia dengan Raka. Setiap kali orang tuanya membicarakan perjodohan itu, hatinya semakin berontak. Mereka tak henti-hentinya mendorongnya untuk lebih mengenal Raka, untuk memberi kesempatan pada hubungan ini. Tapi di dalam dirinya, Alia merasa seperti seseorang yang sedang dipaksa untuk memakai sepatu yang tidak pas. Sepatu yang terlihat baik di luar, tetapi sangat tidak nyaman saat dipakai. Pekerjaan di kantor semakin sibuk, dan Alia berusaha fokus pada karirnya. Namun, meskipun ia berusaha menghindar, perasaan cemas tetap menghantui. Tidak hanya soal pekerjaan, tetapi juga tentang Raka. Ia mulai menyadari bahwa meski menolak, ada bagian dari dirinya yang merasa penasaran, yang tak bisa berhenti bertanya-tanya apakah mungkin ada sesuatu yang lebih di balik pria itu. Suatu sore, ketika Alia baru saja pulang dari kantor, ibunya memanggilnya dengan suara yang berbeda dari biasanya. "Alia, Raka ingin berbicara denganmu. Dia akan datang ke rumah malam ini. Aku harap kamu bisa meluangkan waktu untuknya." Alia terdiam. Sudah lama ia menghindar, tetapi kali ini ia merasa sulit untuk menolak. Dengan berat hati, ia mengangguk. "Baiklah, Bu. Aku akan berbicara dengan dia," jawabnya, meski suara itu terdengar datar. Malam itu, ketika Raka tiba, suasana rumah terasa lebih kaku dari biasanya. Raka datang tepat waktu, mengenakan jas hitam yang sangat formal, seolah menandakan keseriusan dalam pertemuan ini. Di luar, langit tampak gelap, namun di dalam rumah, lampu-lampu hangat menciptakan atmosfer yang agak lebih nyaman. "Alia, aku harap kamu tidak merasa terbebani dengan pertemuan ini," kata Raka sambil mengulurkan tangan, kali ini tanpa senyuman yang biasa dipaksakan. "Aku hanya ingin berbicara denganmu." Alia menatapnya sejenak sebelum akhirnya menyambut tangan Raka dengan sikap yang agak kaku. Mereka duduk di ruang tamu, di meja yang sudah disiapkan oleh Ibu Alia. Sebuah meja makan kecil dengan 2 cangkir teh dan beberapa camilan. Canggung, seperti biasa. Namun kali ini, ada yang berbeda. Percakapan mereka tidak lagi sekadar basa-basi. Raka mulai membuka diri dengan cara yang tidak ia lakukan sebelumnya. "Alia, aku tahu kita berdua tidak memilih untuk berada di sini, di situasi ini," kata Raka, matanya sedikit menunduk, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Aku juga merasa terjebak. Sama seperti kamu. Orang tuaku dan orang tuamu terlalu banyak mengatur hidup kita. Tapi, aku tidak ingin kamu merasa terbebani. Aku hanya ingin mengenalmu lebih baik." Alia terkejut mendengar kata-kata itu. Ia menatap Raka dengan perasaan yang campur aduk. Tidak seperti pria lainnya yang mungkin akan bersikap manis dan berusaha mengesankan, Raka justru tampak lebih terbuka tentang perasaannya. Meski tidak langsung, ada sesuatu yang menyentuh di balik kata-katanya.
Aku tidak tahu harus berkata apa. Alia akhirnya berbicara setelah beberapa detik terdiam. Aku merasa ini semua seperti sebuah keputusan yang bukan milikku. Aku lebih suka memilih dengan cara sendiri, tanpa tekanan. Raka mengangguk perlahan, seolah memahami. Aku mengerti, jawabnya singkat. Aku tidak ingin kamu merasa terpaksa. Aku juga bukan orang yang mudah terpaksa. Tapi aku percaya, terkadang kita bisa memilih untuk memberi kesempatan pada sesuatu yang tidak kita rencanakan. Alia menatap Raka dengan rasa ingin tahu yang tumbuh perlahan. Tapi kenapa kamu tetap datang, Raka? Aku tahu ini semua bukan pilihanmu juga. Raka menarik napas panjang sebelum menjawab. Karena aku merasa, meskipun kita dijodohkan, kita tetap bisa memilih untuk mengenal satu sama lain. Aku tidak berharap apa-apa dari kamu sekarang, Alia. Aku hanya ingin kita berbicara lebih banyak. Aku ingin tahu apa yang membuatmu bahagia, apa yang kamu inginkan dalam hidup. Mendengar kata-kata itu, Alia merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Ia tidak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang tulus dalam diri Raka. Sesuatu yang selama ini ia coba untuk abaikan. Mungkin pertemuan ini tidak sepenuhnya buruk. Namun, kebingungannya tidak hilang begitu saja. Ia merasa tidak siap untuk membuka hatinya. Tidak siap untuk menyerah pada sesuatu yang bahkan belum sepenuhnya ia pahami. Aku tidak tahu apakah aku bisa memberi kesempatan pada sesuatu yang tidak aku pilih. Jawab Alia dengan suara pelan, mencoba menahan perasaannya yang mulai gelisah. Raka mengangguk lagi. Kali ini dengan senyum yang tidak terlalu cerah, namun lebih dalam. Tidak ada yang harus dipaksakan. Kita bisa memulai dengan hal kecil. Tidak perlu terburu-buru. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan ada di sini, jika suatu saat kamu ingin bicara lagi. Percakapan itu berlanjut tanpa ada banyak kata-kata romantis. Hanya dua orang yang mulai saling mengenal dengan cara yang lebih manusiawi. Sesekali, mata mereka bertemu, dan dalam keheningan itu, Alia mulai merasakan ketegangan yang berbeda. Ini bukanlah pertemuan yang penuh gairah atau gejolak emosional yang langsung terbakar. Tapi ada sesuatu yang lebih halus, lebih dalam, sesuatu yang mulai menariknya untuk memberi kesempatan lebih. Setelah pertemuan itu, Alia merasa ada perubahan halus dalam dirinya. Semakin ia berpikir tentang Raka, semakin ia merasa bahwa mungkin dia bisa melihatnya bukan hanya sebagai seseorang yang dipaksa untuk menikah dengannya, tetapi sebagai individu yang memiliki banyak sisi yang belum ia ketahui. Mungkin, hanya mungkin, ada peluang untuk menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar perjodohan ini. Malam itu, Alia merenung panjang sebelum tidur. Pikiran tentang Raka mengganggunya. Apa yang sebenarnya ia rasakan? Apakah ia hanya merasa terpaksa karena keluarganya? Atau apakah ada sesuatu yang lebih dalam dari itu? Namun, satu hal yang pasti. Pertama kalinya sejak pertemuan pertama mereka, Alia mulai merasa ragu apakah ia masih bisa terus menolaknya. Terkadang, kata-kata Raka yang sederhana namun tulus itu menggema dalam pikirannya, mengusik hatinya dengan cara yang tidak pernah ia duga. Pada akhirnya, ia sadar, menerima kenyataan ini bukan tentang memilih Raka, tetapi tentang membuka diri pada kemungkinan-kemungkinan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa seperti perjalanan yang penuh kebingungannya sendiri bagi Alia. Meskipun ia merasa semakin terbuka terhadap Raka, perasaan itu datang dengan segala macam keraguan yang sulit diatasi. Setiap kali ia berbicara dengan Raka, baik secara langsung maupun melalui pesan singkat, ia merasakan sesuatu yang mulai tumbuh dalam dirinya. Perasaan yang lebih halus, lebih kompleks daripada sekadar ketertarikan fisik atau kewajiban sosial. Namun, Alia tidak bisa begitu saja menyerah pada perasaan itu. Dia tidak ingin terjebak dalam sesuatu yang ia rasa bukan pilihannya. Namun, semakin lama ia berinteraksi dengan Raka, semakin ia menyadari bahwa perasaan itu bukan sekadar godaan sementara. Raka, dengan cara yang sangat lembut, telah berhasil menggali sisi-sisi dirinya yang selama ini ia sembunyikan. Pria itu tidak memaksanya untuk terbuka, tidak mengharapkan apa-apa selain waktu dan ruang untuk saling mengenal. Ada sesuatu yang tulus dalam cara Raka memperlakukannya. Sesuatu yang perlahan-lahan meruntuhkan dinding-dinding ketahanan Alia. Suatu malam, setelah makan malam yang tenang di rumah orang tuanya, Raka mengundangnya untuk berjalan-jalan. Meskipun Alia merasa agak enggan, ada dorongan yang tak bisa ia jelaskan untuk setuju. Mungkin itu rasa ingin tahu, atau mungkin juga sebuah tanda bahwa ia mulai membuka diri untuk kemungkinan-kemungkinan yang selama ini ia tolak. Mau jalan sebentar?
Raka bertanya dengan senyum sederhana. Alia mengangguk pelan. Oke, boleh. Mereka berjalan menyusuri trotoar kota yang tenang, di bawah cahaya bulan yang memantulkan sinarnya di jalanan. Tidak ada percakapan serius, hanya obrolan ringan tentang hidup, pekerjaan, dan hal-hal kecil lainnya. Raka berjalan di sampingnya dengan langkah yang tenang, tidak terburu-buru. Untuk pertama kalinya, Alia merasa nyaman dalam keheningan. Ia tidak merasa terpaksa untuk berbicara atau berpura-pura. Di samping Raka, ia merasa bisa menjadi dirinya sendiri. Kenapa kamu tidak pernah memberitahu aku sebelumnya? Alia akhirnya bertanya, memecah keheningan. Raka menoleh, sedikit terkejut. Apa maksudmu? Aku merasa kita sama-sama punya banyak hal yang tidak kita katakan. Aku merasa kamu tahu banyak tentang aku, tapi aku bahkan tidak tahu banyak tentangmu. Jawab Alia, matanya menatap ke depan, ke jalanan yang tenang. Raka berhenti sejenak, dan ketika ia berbicara lagi, suaranya terdengar lebih dalam, lebih reflektif. Mungkin aku juga takut. Takut terlalu terbuka. Takut kamu tidak melihatku seperti yang aku harapkan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Kita berdua punya banyak harapan yang ditentukan orang tua kita. Tapi pada akhirnya, apa yang kita inginkan sebenarnya? Alia berhenti berjalan, menoleh padanya. Kata-kata itu membuatnya merenung. Ia tahu, dalam hatinya, bahwa ia takut dengan ketidakpastian ini. Takut bahwa ia mungkin akan jatuh dalam sesuatu yang tidak ia kontrol. Tetapi Raka, dengan cara yang penuh perhatian, seakan mengajaknya untuk menurunkan ketakutannya sedikit demi sedikit. Aku tidak tahu apa yang aku inginkan, Alia berkata perlahan. Tapi aku tahu aku tidak ingin membuat keputusan ini hanya karena orang lain menginginkannya. Aku ingin tahu, jika aku memberi kesempatan padamu, apakah itu berarti aku memilih untuk berhenti menolak apa yang datang? Raka mengangguk, lalu tersenyum dengan penuh pengertian. Aku paham. Aku juga merasa sama. Alia, aku tidak ingin membuatmu merasa terjebak. Jika kamu merasa tidak siap, kita bisa berhenti sampai di sini. Aku hanya ingin mengenalmu lebih dalam, tidak lebih dari itu. Alia menatap wajah Raka yang serius, matanya penuh ketulusan. Tiba-tiba, perasaan cemas yang semula menguasai hatinya sedikit mereda. Ada sesuatu dalam dirinya yang merasa aman. Sesuatu yang mungkin selama ini ia cari tanpa sadar. Ia melihat bahwa Raka, meskipun berasal dari latar belakang yang diatur dan diperhitungkan oleh orang tuanya, memiliki kesediaan untuk mendengarkan dan menghargai pilihannya. Itu adalah hal yang jarang ia temui. Raka, kata Alia, suaranya lebih lembut. Aku rasa, aku mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Mata Raka berbinar, namun ia tidak buru-buru bereaksi. Apa maksudmu? Aku tidak tahu apakah ini perasaan cinta, atau hanya perasaan ketertarikan karena kita berdua terjebak dalam perjodohan ini. Alia berkata, masih mencoba memahami perasaannya sendiri. Tapi aku ingin memberi kesempatan pada diriku sendiri untuk merasa. Untuk membuka diri lebih banyak. Raka mengangguk, seolah memahami. Tidak ada yang perlu terburu-buru. Alia, kita bisa mulai dari sini, dari kejujuran ini. Alia merasa seakan-akan dunia berputar lebih lambat. Ini bukan tentang memilih Raka karena perjodohan atau karena kewajiban. Ini tentang membuka ruang bagi dirinya sendiri untuk merasa. Mungkin, hanya mungkin, cinta bisa tumbuh dari dasar yang berbeda. Dari pemahaman yang lebih dalam, dari keberanian untuk menerima ketidakpastian, dan dari kesediaan untuk mengizinkan seseorang masuk ke dalam dunia pribadinya. Setelah berjalan beberapa lama, mereka duduk di sebuah taman kecil. Keheningan menyelimuti mereka. Namun kali ini keheningan itu tidak terasa canggung. Alia merasakan kedamaian yang luar biasa dalam hatinya. Sesuatu yang selama ini ia cari tanpa tahu bagaimana menemukannya. Alia, kata Raka, suaranya kini lebih lembut, penuh perhatian. Aku ingin kamu tahu, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah memaksakan sesuatu. Aku hanya ingin kamu bahagia. Aku ingin kita berdua bisa menjalani ini dengan cara kita sendiri. Alia menatapnya, matanya penuh ketulusan. Perasaan itu yang selama ini ia hindari, kini perlahan-lahan meresap ke dalam hatinya. Ia bisa merasakan ketulusan di balik kata-kata Raka, sesuatu yang tidak bisa ia pungkiri. Terima kasih, Raka, jawab Alia, suaranya sedikit bergetar. Aku rasa aku mulai mengerti.
Aku mulai menerima kenyataan ini. Bukan karena orang tuaku, bukan karena keinginan orang lain, tapi karena aku merasa ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih baik. Raka tersenyum, dan dalam senyuman itu, Alia bisa melihat kelegaan dan kebahagiaan yang tulus. Tanpa kata-kata lebih lanjut, mereka duduk bersama, menikmati keheningan malam yang penuh makna. Keputusan ini, meskipun bukan keputusan yang datang dengan cepat, adalah keputusan yang akhirnya datang dari hati. Alia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, tetapi kali ini ia tidak merasa terpaksa. Ia memilih untuk menerima kenyataan, memilih untuk membuka hatinya, dan memberi kesempatan pada diri sendiri untuk merasakan, untuk tumbuh bersama Raka.